Pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellyn enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країн. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellyn enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik, disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan Dinas Intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan Dinas Intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan, sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan musuh tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan, sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan, sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin, mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Cina. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan, sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellyn enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam. So we are here because rules matter. Pasukan militer Amerika Serikat ternyata sudah diterjunkan dan berada di wilayah Ukraina. Kedatangan pasukan itu saat meningkatnya serangan rudal Rusia ke sejumlah sektor energi di Ukraina. Lantas, apa sebenarnya tujuan pasukan Amerika Serikat dikerahkan ke Ukraina? Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan Amerika Serikat itu berada di Ukraina untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman senjata dan peralatan perang dari Washington DC. Amerika Serikat khawatir apabila senjata yang telah dikirimkan akan ikut dihancurkan oleh rudal Rusia. Alasan tersebut mendorong Presiden Amerika Serikat Joe Biden menerjunkan angkatan militernya. Hal ini dilakukan untuk melakukan inspeksi. Brigjen Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Pat Ryder mengatakan pihaknya memiliki tim kecil. Diungkapkan tim itu meliputi personel kedutaan. Mereka bertugas melakukan beberapa inspeksi pengiriman bantuan keamanan di berbagai lokasi. Selain itu, penerjunan tentara Amerika Serikat ini untuk memastikan bahwa Ukraina secara tepat menggunakan pasokan senjata yang mereka terima dari Barat. Dengan demikian, persenjataan yang dipasok ke Ukraina tidak akan jatuh di tangan tentara-tentara Rusia. Sebagaimana diketahui, Ukraina mendapatkan banyak senjata dari sekutu Barat untuk melawan Rusia, seperti Amerika Serikat yang telah menyalurkan bantuan militer dan ekonomi sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat sejak invasi berlangsung. Russia's atrocities have further united the nations of goodwill that stand with Ukraine. So we are here because rules matter, because rights matter, and because sovereignty matters. We would all be less secure in a world where big powers can assault their peaceful neighbors and trample their borders by force. And the free citizens of Ukraine have an inalienable right to govern themselves and to choose their own future.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-251 pada Selasa 1 November. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mengklaim punya bukti Inggris meledakkan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga Uni Eropa bersiap menjatuhkan sanksi ke Belarus yang merupakan sekutu Rusia. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-251 ini, kebocoran gas Nord Stream beberapa waktu lalu menjadi sorotan di tengah kecamuk perang Rusia dan Ukraina. Diketahui pipa gas itu mengalirkan energi gas dari Rusia ke Eropa. Pipa gas itu berada di Laut Baltik disebut-sebut rusak sebagai buntut sanksi Barat ke Rusia. Sejumlah negara Barat dan Rusia pun menyelidiki penyebab kebocoran pipa gas itu. Termasuk Rusia terkini mengklaim Inggris menjadi biang keladi kebocoran pipa. Kremlin menuduh Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan ledakan di jaringan pipa gas Nord Stream. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan dinas intelijen Rusia memiliki data bukti. Data tersebut menunjukkan bahwa spesialis militer Inggris mengarahkan dan mengkoordinasikan serangan, sehingga pipa gas mengalami kebocoran. Diungkapkan pula ada bukti Inggris terlibat dalam sabotase terhadap infrastruktur energi vital tersebut. Kendati begitu, Peskov tidak menjelaskan secara rinci terkait bukti yang didapat. Namun, pihaknya tetap bersikukuh Barat harus berhati-hati dalam menganalisis informasi Rusia. Terkait hal ini, Inggris membantah tuduhan muswa tersebut. Dalam hari ke-251 ini juga, Uni Eropa bersiap-siap menargetkan sanksi kepada Belarus. Sebagaimana diketahui, Belarus selama ini mendukung dan bersekutu dengan Rusia. Hal ini tidak disukai oleh Barat. Untuk itu, Uni Eropa akan meninjau sanksi lebih lanjut terhadap Belarus atas perannya dalam perang di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Ceko Petr Fiala yang menyebut negaranya menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa. Kepala pemerintahan Ceko menerangkan sanksi tertentu untuk Belarus sudah disiapkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky membeberkan Belarus memiliki peran memasok senjata ke Rusia. Sebagaimana diketahui pada bulan lalu, Belarus dan Rusia mengumumkan pasukan gabungan untuk mempertahankan perbatasan Belarus. Sedangkan Ukraina memperingatkan unit penerbangan Rusia dikerahkan ke pangkalan Belarus di perbatasannya. Нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни. Baik Ukraina maupun Rusia kini sama-sama mengumumkan pertempuran sengit di wilayah Kherson. Militer Ukraina dikabarkan tengah berusaha menembus pertahanan pasukan Rusia, sementara Rusia meminta warga di sana untuk segera menyelamatkan diri. Pertempuran sengit ini disebut terjadi di distrik Berislav di Kherson yang saat ini diduduki Rusia. Di sana pasukan Kiev masih berusaha menerobos pertahanan pasukan Moskow. Hal ini diungkapkan Kirill Stremousov, pejabat yang ditunjuk Rusia di wilayah Kherson. Ia menyebut Ukraina mencoba segala cara untuk menembus pertahanan Rusia seperti pertempuran pengintaian. Namun Stremousov menyebut semua upaya itu berhasil dipatahkan tentara Rusia. Menurutnya sekitar 70 orang tewas dan beberapa peralatan tempur hancur. Sementara itu, pejabat Ukraina di wilayah selatan mengatakan pasukan Rusia menembaki beberapa desa di daerah tersebut. Ia juga mengklaim sebuah helikopter serang Rusia telah ditembak jatuh di wilayah Kherson. Sementara sebagian besar pertempuran terjadi di pedesaan terbuka dan datar di sebelah barat Sungai Dnipro. Staf Umum Ukraina menyebut Rusia menanggapi tekanan dari pasukan Kiev di Kherson dengan melakukan penembakan menggunakan tank dan artileri. Beberapa pemukiman di Zaporizhia dan kota Mykolaiv diserang lagi. Ada 2 rudal S-300 menghantam kota dan 1 bangunan tempat tinggal dihancurkan. Di tengah perang itu, warga sipil terus meninggalkan Kherson.
Beberapa waktu lalu, armada Laut Hitam Rusia diserang oleh pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Rusia menyebut dalang dibalik penyerangan ini adalah militer Inggris. Menurut Rusia, tindakan Inggris dianggap sudah keterlaluan karena ikut campur urusan perang. Duta Besar Rusia untuk London, Andrei Kelin mengaku sudah mengantongi bukti dugaan keterlibatan Inggris dalam serangan itu. Dikutip dari Russia Today, pihaknya menelusuri soal rencana Inggris dalam menghancurkan infrastruktur Rusia. Menurut Kelin, penjelasan rinci soal bukti tersebut menjadi tanggung jawab utama Moskow. Meski begitu, Kelin berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan Inggris sangat keterlaluan. Menurutnya, Inggris terlalu banyak mencampuri urusan perang Rusia dan Ukraina. Pernyataan Kelin muncul hanya beberapa jam setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Inggris untuk Moskow, Deborah Bronet, atas dugaan keterkaitan Inggris dengan serangan di Crimea. Menurut pernyataan kementerian, Bronet diperingatkan bahwa tindakan permusuhan London dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan berbahaya. Rusia sebelumnya mengklaim bahwa Inggris telah memimpin pelatihan pasukan Ukraina untuk mengoperasikan drone. Mereka lalu menyerang kapal-kapal Rusia di pelabuhan Sevastopol di Crimea pada Sabtu pekan lalu. Akibat serangan itu, sebuah kapal penyapu ranjau milik Rusia dilaporkan rusak. Email penting milik intelijen Rusia bocor ke publik. Isi email tersebut tentang kondisi terkini kesehatan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam email itu disebutkan Putin telah lama mengidap Parkinson dan kanker pankreas. Desas-desus mengenai kesehatan Putin memang sudah lama ada. Terlebih Putin beberapa kali muncul ke publik dan terlihat berkedut serta tak stabil. Bahkan di kalangan oposisi muncul rumor yang menyebutkan bahwa Putin yang kini berusia 70 tahun terus-menerus diikuti dan dipantau oleh tim dokter. Kemudian kini isu kesehatan itu kembali mencuat setelah email Intel Rusia bocor. Dalam emailnya, sumber tersebut mengklaim kanker pankreas yang diidap Putin telah menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Sementara itu, pekan lalu, Jenderal SVR melaporkan kerabat Putin mengkhawatirkan kondisinya yang batuk, mulai terus-menerus dan kurang nafsu makan setelah menjalani pemeriksaan medis yang dirahasiakan. Rusia mengklaim memiliki bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris menyerang armada Laut Hitam Moskow di Crimea. Inggris pun disebut sudah terlalu dalam membantu perang Ukraina. Rusia menilai keterlibatan Inggris itu akan membuat situasi bisa semakin berbahaya. Klaim ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Andrei menyebut bukti tersebut telah diserahkan kepada Duta Besar Inggris. Dikatakannya pihaknya tahu tentang partisipasi spesialis Inggris dalam pelatihan, persiapan, dan pelaksanaan kekerasan terhadap infrastruktur Rusia dan armada Rusia di Laut Hitam.
Namun, Kellin enggan membeberkan bukti yang dimilikinya tersebut ke depan publik saat ini. Akan tetapi, ia yakin jika bukti keterlibatan pasukan khusus Inggris itu akan segera beredar ke publik secepatnya. Ia lantas memperingatkan bahwa keterlibatan Inggris yang terlalu dalam konflik membuat situasinya bisa menjadi semakin berbahaya. Pihak otoritas Inggris pun menjawab tuduhan Rusia ini. Inggris menyebut klaim itu dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia. Kamboja mengikuti jejak Barat dengan mengirimkan bantuan ke Ukraina. Bantuan yang diterjunkan berupa bala tentara Kamboja untuk melatih tentara perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memberikan penjelasan. Ia telah setuju untuk mengirimkan pasukan militer khusus ke kawasan perang Ukraina dan Rusia. Hal ini untuk membantu tentara Ukraina dalam meningkatkan keamanan wilayah di perbatasan selama invasi. Hun Sen menyebutkan pengiriman pasukan yang dilakukan negaranya dimaksudkan untuk melatih tentara perang Ukraina. Latihan ini berupa membersihkan ranjau darat yang ditanam oleh Rusia di wilayah perbatasan. Diketahui langkah tersebut diambil Kamboja mengikuti Amerika Serikat yang lebih dulu menugaskan pasukannya di wilayah Ukraina. Pasukan Amerika Serikat diterjunkan untuk membantu militer Kiev melacak pengiriman peralatan perang dari barat. Hal itu dimaksudkan agar persenjataan yang dipasok tidak berakhir di tangan tentara-tentara Rusia.
Rusia memperingatkan negara-negara adidaya yang memiliki nuklir kini sedang berada di ambang konflik. Menurut Kremlin, menghindari bentrokan nuklir adalah prioritas utama. Namun, pihaknya menuduh Barat selalu mendorong provokasi dengan senjata pemusnah massal. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negaranya telah berkomitmen untuk menghindari perang nuklir. Menurut Rusia, perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh negara manapun. Oleh karena itu, pihaknya meminta negara-negara pemilik nuklir untuk sejalan dengan komitmen Rusia. Dikutip dari Russia Today, ada 5 negara adidaya yang saat ini mengembangkan nuklir. Di antaranya Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Bantuan militer yang telah diberikan dapat membuat mereka terseret dalam konflik. Hal ini kemudian memicu retorika soal penggunaan senjata nuklir oleh militer Rusia. Namun, Rusia dengan tegas membantah akan menggunakan senjata mematikan itu. Rusia baru akan mempertimbangkan nuklir dalam situasi yang kritis, di mana kedaulatan negara terancam.